Udah on belum? Udah tahu. Kita buka. Ya orang manfaatnya lo kasih colokan di bawah situ. Bridging kita sambung dulu dari yang sebelumnya pertanyaannya. Apa sih cakupan tanggung jawab Om Sultan ini dalam HR AG? Ya, HR. ARG Ya, ya? Oh iya. ya gimana? ARG. Cakupan pekerjaannya gimana? Oh, cakupan pekerjaannya ya otomatis bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam back office. Absensi anak-anak. Absensi Nah, anak-anak. salah satunya absensi ya, terus kerapian, kebersihan, dan kenyamanan, salah satu kenyamanan kerjanya semua pekerja. Itu dari Indah yang Om naungin. Di PT Ready Indah yang Om naungin sekarang itu absensi, kebersihan, kenyamanan itu tanggung jawab sebagai Om Sultan. Iya, otomatis dia itu menyeluruh sebenarnya. Termasuk HR, Om juga menjabat sebagai HR, kan di situ rekrutmen juga. Rekrutmen terhadap yang terutama lebih biasanya sales ya. Iya, Sales marketing, sales itu rekrutmen. Kalau sales kan by on target. Yes, betul. Dia bukan based on salary tapi based on Target. commission. Jadi seorang sales itu gaji relatif lah untuk berada di kawasan Kabupaten Tangerang itu gaji ya kebaca kurang lebih sama, kompetitornya banyak kan, perumahan banyak tidak ada. Betul. Cuman kalau di kita sistem kita itu salah satunya evaluasi setiap per 3 bulan sekali, umum itu dunia marketing. Oh, ada evaluasi sendiri tiap Oh, bulan. itu nanti dari manajernya marketing sendiri pasti konsolidasi dengan pihak HR di situ. Oh, luar biasa ya. Ini bagaimana lanjut ataupun harus di kakak, mungkin rezekinya dia di luar sana lebih terbuka, lebih banyak, lebih luas. Bukan berarti menutup rezeki seorang, tapi kita mencoba untuk membuka rezeki seseorang itu, mengeksplor rezeki seseorang itu biar lebih dan lebih, mungkin lebih sukses di luar sana. Rezeki di luar sana bisa mendapatkan lebih banyak, lebih manfaat. Kalau untuk di sini dia nggak bisa jualan, mungkin dunia sales ya, itu dia nggak bisa berkompetitor dengan teman-temannya, ya otomatis kita akan Dunia olahraga memang dunia pekerjaan memang setinggi itu kompetisinya ya. Cut itu pun melalui serta-merta nggak hanya mulai dari Om aja, tapi kita tiga orang langsung berwenang. Itu ada sales leader, manager, dan juga HR. Sales leader, manager, dan HR ya. Dan HRD. HRD gitu. Oke. Dalam tugas Om sebagai HR GA tadi, apa sih hal yang paling menantang nih? Menantang, oke, baik Mas. HR juga. Iya, Mas. Pertanyaan bagus. Yang paling menantang tentunya berhadapan dengan warga atau konsumen. Warga tuh konsumen. Notabene yang warga sudah menempati di proyek tersebut. Kebetulan Om kan megang di Perumahan Taman Siswa Indah. Oke, Taman Siswa Indah yang berada di Kabupaten Tangerang, dekatlah dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Kurang lebih sekitar 3 km ya. Oh, 3 kilo udah. Kurang lebih sekitar 3 kilo, 3 sampai 4, nggak sampai 4, mungkin 5 sampai 7 menitan durasi. Oh iya. Kalau perjalanan motor ya. Itu yang paling menantang adalah jelas berhadapan dengan warga jikalau hak-hak warga yang kebetulan pihak developer belum bisa memenuhi deadline. Secara deadline sudah deadline-nya tadi dari developer ada trouble sedikit, biasanya birokrasi di kita kan ada sedikit pending atau emang yang seharusnya ditarget itu 6 bulan atau 1 tahun ternyata harus mundur, itu tuh tantangan terberat bagi. Plus ada komplainan yang terutama di bencana alam. Bencana alam dalam artian ya hujan ataupun apa rata-rata gitu Pak. Tapi apa pengaruhnya antara properti dengan warga yang kena bencana alam? Bencana alam itu sebenarnya sudah di cover dengan baik Bank Jiwa, asuransi kan sudah ada. Untuk perumahan-perumahan komersial ataupun subsidi mereka sudah disediakan sebenarnya. Cuman karena lingkungan ya, kita menjaga lingkungan, drainase, sanitasi, drainase yang kita anggap itu saat hujan gede, drainasenya atau resapan air itu yang salah satu kita harus perhatikan. Dan kebetulan untuk saat ini saat Om megang, alhamdulillah semuanya terkendali. Alhamdulillah, luar biasa sekali Om ya. Tadi kan Om ternyata hal yang paling menantang justru bukan sama tenaga kerja, tapi justru sama warga gitu ya. Sama warga, iya. Hal apa sih yang Om rasakan yang paling menyenangkan selama Om menjadi HR? Sebenarnya menyenangkan, selalu menyenangkan. Satu hal prinsip, kerja kalau kita senang itu pasti akan bahagia dan nyaman kita. Pasti kan menyelesaikan masalah itu akan dengan mudah.
gampang, gamblang dan tanpa merasa terbebani yang sangat signifikan tidak. Kalau yang paling menyenangkan itu salah satunya adalah interaksi dengan berbagai macam warga. Karakter seseorang beda-beda. Ada yang mulai, mohon maaf, ekonomi yang mungkin bisa dibilang ekonomi menengah ke bawah sedikit, ataupun menengah ke atas, atau bahkan ekonomi yang agak high, pasti karakter orang kurang lebih pasti berbeda-beda. Betul. Tidak semua sama. Betul. Dan ada juga kalau Om Sultan itu bahasanya lebih tertantang kalau ketemu orang yang inteleknya Tinggi. tinggi. Itu kita akan lebih enak menghadapinya. Walaupun perdebatan sengit itu akan terjadi. Tapi satu cara, tips, kalau kita paham knowledge-nya, ya insya Allah intelek apapun malah bisa diajak ngobrol dengan baik, dengan enak. Nggak harus dengan otot-ototan, nggak harus dengan power yang kenceng gitu ya dalam menyampaikan sesuatu alias musyawarah di situ. Ya kita lebih enak menyampaikannya. Kalau ketemu orang yang lebih intelek malah tantangan bagi Om dan Om lebih senang. Lebih senang gitu. Lebih senang. Ini salah satu hal unik ya, karena di luar sana tuh banyak banget orang yang ketemu orang lain aja takut gitu, energinya habis. Tapi justru Om itu datang ketemu orang baru malah seneng gitu. Malah senang. Ketemu basically Om juga sebagai marketing juga. Jadi sangat senang banget interaksi dengan seseorang yang baru lebih. Kalau seseorang yang lama kan sudah paham karakternya, lebih mudah menaklukkan. Kalau bahasa takluk-taklukan ya, lebih mudah menaklukkan seseorang itu kalau kita udah kenal. Betul. Ya, kalau kita belum kenal ya kita bagaimana kita beradu argumen, memaintain diri, merawat diri dalam artian kecakapan kita berbicara, dialog itu penting. Perbendaharaan kata itu penting. Yang lebih penting dari itu semua adalah attitude. Itu kita menyampaikan menghadapi seseorang kita dengan baik, ya kita anggap ini rumah kita. Kita sebagai tuan rumah melayani tamu sebagaimana yang diajarkan di agama kita. Mas Ulil Muslim. Tamu adalah raja. Iya betul. Tapi di saat raja itu kesakitan dan sebagainya kita bertanggung jawab semuanya. Tapi kalau tamu itu sudah mulai neko-neko ya kita layaknya untuk bersifat tegas bahwasanya ini rumah kita yang perlu kita jaga. Oke, di tengah itu semua kan biasanya ada isu-isu nih, berbagai cara yang Om hadapi. Isu legal apa, legal atau ilegal apa yang Om hadapi, dan apa dampaknya pada perusahaan? Oh gitu, baik. Legal biasanya legal tentang ijazah atau tentang karyawan itu sendiri. Dalam artian di zaman now banyak orang-orang pintar dan alat juga sudah tersedia dan canggih. Ada kalanya ternyata CV yang mereka kirim ke manajemen itu tidak sesuai dengan dealnya. Itu kadang-kadang di situ. Cuma kalau bisa dibilang aspal. Karena kepintaran kaum milenial atau kaum Gen Z saat ini ya, itu bisa jadi akal-akalan di sini kadang-kadang seperti itu. Apa yang kita butuhkan, persyaratan apa, mereka mencoba memanipulasi dengan cara mereka. Ya secara nggak langsung kita nggak memproses, tapi itu dampaknya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Bagi dunia properti untuk mencari rekrutmen saat ini, untuk mencari kasaran rekrutmen untuk tenaga sales marketing, sales officer itu yang jelas dia berkualitas, dia bisa perbendaharaan kata bagus, dan marketing sebenarnya harus pintar, tapi harus gigih dalam berjuang. Dia punya jiwa juang yang sangat tinggi, itu yang kita cari. Jiwa juang yang sangat tinggi itu bisa didapat ya ke semua kalangan, dalam artian anak muda boleh, lansia pun kalau punya jiwa tinggi di dunia marketing nggak ada batasan usia. Yang penting dia punya jiwa gigih. Nah, gigih berjuang dan dia lebih mudah ya, otomatis sebenarnya semua marketing juga diperlukan tapi tidak di rating yang utama. Ternyata cukup luas cakupannya juga ya. Menurut Om Sultan nih, gimana peranan pengelolaan SDM terhadap kinerja perusahaan? Ya, itu penting banget bagi HR. Saya akan selalu kerjasama dengan pihak sales leader di situ ataupun dengan manajernya. Saya selalu bicara, kita selalu kondisikan seperti apa, mengevaluasi mereka harus di-upgrade. Dunia properti, terutama di marketingnya, itu ada hari menakutkan biasanya dalam seminggu sekali. Di situ ada namanya briefing ya. Kayak morning briefing gitu. Nah, morning briefing ataupun bisa dibilang meeting ya gitu. Di situ ada hari keramat biasanya. Dan kebetulan di Perumahan Taman Cisaka Indah itu adalah hari Senin. Briefing rutin lah, itu seluruh divisi. Bareng-bareng. Kalau Om Sultan ini datangnya pasti bukan datang dari awal, tapi Om mengikutinya nggak dari awal. Itu jelas tugas dari manajer marketing tersebut mengelola isi back office terkait dengan
penjualan dan juga proses KPR kita sebenarnya ada. Kalau maksudnya di situ GA di situ hanya menyelipkan yang mengutarakan kembali absensi tolong dijaga, kedisiplinan terutama, ya, jadi tugasnya HR. Oke. Berarti ada hari keramat ya? Ada hari keramat, ya. Dan itu lazim, itu umum di setiap dunia yang berhubungan dengan Sales and marketing itu pasti ada hari menakutkan bagi mereka. menakutkan. Tapi bagi mereka yang yang kompetensinya bagus, jualannya bagus, di situ juga banyak reward. Dan di PT Redinda ini rewardnya yang luar biasa. Reward mingguan, reward per unit, reward bulanan pun bahkan ada di setiap lini itu. Luar biasa. Reward tidak hanya di dunia sales, ya ada di marketingnya aja, nggak salesnya aja, tapi di back office juga ada reward. Oh, di back office juga ada reward? Nah itu salah satunya tugas konsultan sebagai HR itu mensejahterakan, salah satunya mensejahterakan pekerja yang ada. Luar biasa ya. Perjuangannya lewat sana sini kan membuat kita sebagai manusia merasa dimanusiakan, sehingga memberikan yang terbaik. Gitu. Sebenarnya tantangannya banyak, ada aja tantangan sebagai seorang owner atau pemilik ataupun GM-nya mungkin akan menolak kadang-kadang. Ya kan? Ya. Tapi disitulah peran utama seorang HR. Ya, peran utama adalah mensejahterakan pekerja yang ada yang di dalam naungan PT Redinda, yaitu yang ada di Taman Cisola Indah, itu tugas utama. Tugas utama adalah mensejahterakan ya. Iya. Di balik Om harus mensejahterakan ini, apa sih kompetensi yang harus dimiliki gitu ya untuk menjalankan peran sebagai HR ini? Oke, kompetensi yang harus dihadapi satu, smart. Smart nih, Iya. Yang kedua, nggak temperamen. Oh, nggak boleh meledak-meledak, iya. Kalau kita menyikapi sesuatu dengan temperamen, dengan berbagai macam tipe karakter orang yang kita hadapi atau yang kita atur, kalau kita ngambil kesimpulan, ngambil sikap dengan temperamen itu efeknya pasti tidak akan bagus. Tapi tetap harus pegang prinsip. SOP is number one. Ya, itu aja. Jadi suatu perusahaan pasti punya peraturan perusahaan di luar peraturan perundang-undangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Ya. Oke Om, apa sih pesan Om buat yang apa kan ada nih kan kata Om tadi bilangnya apa? Harus pertama smart, terus yang kedua adalah harus pintar mengendalikan emosi nih. Iya, betul. Tapi gimana untuk orang yang dia itu pengen jadi HR tapi dia itu orangnya apa ya? Temperamen. Itu yang biasanya temperamen dimiliki itu sifat dari bawaan. Kebanyakan bawaan, tapi seiring usia bertambah, seiring kedewasaan itu bertambah dengan diiringi iman, ketakwaan kepada Allah ya, Allah SWT. Saya rasa dia akan bisa mengendalikan hati. Kenapa? Pengendali jiwa, pengendali hati, temperamen itu salah satu syahwat yang harus dikendalikan, dan itu kekuatannya bisa di dalam psikis atau biologis seseorang itu harus diiringi dengan agama yang kuat. Ya, kalau agama kita pegang kuat, di saat kita emosi, oh berarti setan mau menang ya, menggoda kita. Tapi kalau kita bisa ngontrol itu ya, insya Allah setan liar. Berarti tetap balik, kita harus mendekat kepada Allah. Tetap segala-galanya itu tetap Allah yang utama. Kita akan kembalikan sesuatu. Om, mungkin aku boleh ya minta masukan dari Om untuk aku nih, untuk saya untuk mempersiapkan diri sebagai profesional di bidang manajemen SDM. Karena suatu saat nanti mungkin aku bakal jadi HR di Unilever kah, di mana kah gitu kan. Jadi minta nasihat apa sih yang perlu aku persiapkan? Oh baik, yes, siap. Nasihatnya nggak banyak sebelum maksudnya. Rajin belajar. Jangan pernah bosan belajar, mengeksplor diri. Belajar seperti ini. Cari ilmu. Di zaman sekarang kan gampang, Mas Uli bisa search, mencari sesuatu, bisa browsing. Selain didapatkan di UAG, itu belajar langsung kan lebih mengena. Mas Uli boleh kulik-kulik terus belajar sendiri secara otodidak di rumah juga bisa. Yang kedua, harus punya prinsip, mengasah diri agar memiliki prinsip. Oh, prinsip ya? AADB. Prinsip itu bukan berarti kesombongan. Tegas boleh tapi jangan keras. Jadi kasar ya. Tegas harus sebagai HR, keras jangan. Contohnya gimana? Ya tegas kalau keputusan itu SOP, mulut SOP dalam artian begini, salah satu pekerja itu melakukan pelanggaran kedisiplinan,
dan dia harus mendapatkan punishment. Punishmentnya itu adalah potong gaji atau insentif yang dihilangkan dan sebagainya, sudah tertera dalam PKB, perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan pihak karyawan, itu ya kita harus jalankan. Jangan tebang pilih. Tanggalkan kedekatan seorang dalam artian apa? Hati itu kalau prinsipnya air, hati itu nomor 2. Tapi SOP itu tidak. Ya, Beriringan ya. Tapi ya, tetap diutamakan. tetap diutamakan SOP terkait nanti argumen pasti dalam mengingat sesuatu di saat si pekerja tersebut punya sedikit protes, pasti melakukan protes kenapa dengan bla bla bla. Kalau SOP kita bikin, kita pegang benar dengan teguh, dia juga akan bisa menerima. Luar biasa. Ya. Luar biasa, hari ini daging banget isinya karena ya saya pun baru tahu bahwasanya tidak hanya di dalam internal kantor itu sendiri, tapi eksternal juga, shareholder dan stakeholder juga kita yang megang gitu kan ya. Kesejahteraan juga terutama, tapi tetap menjunjung tinggi di SOP. Apa insight dari Om yang ingin Om sampaikan kepada seluruh anak muda nih yang sedang mencari pekerjaan di sana dan dia kayak kok nggak diterima-terima ya? Kenapa? Apa sih pesan Om untuk? Baik. Itu pesannya adalah jangan pernah menyerah kalau ingin mencari kerjaan yang lebih enak. Ya, jangan pernah menyerah, jangan mudah menyerah dan jangan mudah kecewa. Kecewa perlu, tapi bangkit yang harus lebih diperlukan. Ya. Gagal di satu tempat, cari tempat lain. Selama Anda sehat, menjaga kesehatan yang bagus, satu lagi di dalam berikhtiar harus tetap ada tawakal. Tawakal itu ingat Allah. Doa, minta kekuatan doa itu beribu-ribu kekuatan dibanding dari yang kita lakukan ya. Ikhtiar dan doa. Kenapa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Today saya tidak akan mengkhianati hasil. Terutama Om Sultan. Baik, Om Sultan terima kasih banyak. Ulil di sini dari semester 3 ini program studi manajemen Universitas Ali Ginanjar. Om dari PT Ready Indah yang bergerak perusahaan bergerak di bidang properti yang memiliki beberapa cabang dan Om salah satu yang memegang cabang di kawasan Kabupaten Tangerang, tepatnya di Cisoka, Tiga Raksa, dekat dengan Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Dekat Okay. dengan pusat pemerintah. Dekat dengan pusat pemerintah. Baik, terima kasih. Baik, Om, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama Mas Ulil. Pamit ya. Baik, terima kasih Mas Ulil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Handphonenya nyala nggak tuh? Videonya jalan nggak? Nyala Om.